Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Akuntansi Persekutuan dari materi kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini ada nama kelompok anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Gusti Sarah Oktavia, kemudian ada Siti Nurhalizah dan juga Gaitsa Zahira. Oke, kita mulai. Akuntansi persekutuan. Dalam perspektif akuntansi persekutuan merupakan sebuah entitas yang tidak diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban publik atas setiap operasi persekutuan, atau disebut entitas tanpa pertanggungjawaban publik. Akuntansi persekutuan merujuk pada praktik akuntansi yang diterapkan pada entitas hukum yang disebut persekutuan atau partnership. Persekutuan adalah bentuk organisasi bisnis di mana dua atau lebih individu berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. Dalam akuntansi persekutuan, laporan keuangan dan pencatatan transaksi mencerminkan keterlibatan dan kontribusi masing-masing mitra dalam bisnis tersebut. Saat persekutuan didirikan dari hasil kesepakatan beberapa sekutu, maka setiap sekutu memberikan kontribusi ke persekutuan secara proporsional sesuai perjanjian. Kontribusi sekutu dalam persekutuan dapat berupa kontribusi kas, aset non-kas, liabilitas, dan keahlian khusus. Akuntansi kontribusi kas merujuk pada sumbangan uang tunai yang diberikan oleh mitra atau pemilik ke dalam persekutuan. Aset non-kas mencakup semua bentuk aset selain uang tunai seperti properti atau perlengkapan. Liabilitas mencakup kewajiban keuangan atau hutang yang harus dilunasi. Keahlian khusus merujuk pada kontribusi berupa keterampilan atau pengetahuan tertentu yang dimiliki oleh mitra dan dianggap sebagai kontribusi yang bernilai dalam menjalankan bisnis. Semua elemen ini dapat mempengaruhi struktur keuangan dan operasional dari suatu persekutuan. Selanjutnya ada gaji sekutu. Persekutuan sering merencanakan distribusi laba untuk memberikan kompensasi kepada sekutu atas jasa yang diberikan sekutu yang terlibat dalam manajemen persekutuan, memperoleh kontribusi laba dalam bentuk gaji sekutu. Kemudian ada bunga saldo. Kemudian persekutuan dapat memberikan bunga pada sekutu dalam distribusi laba dengan mengkredit akun modal suku bunga yang digunakan untuk distribusi laba ditentukan oleh referensi Bank Indonesia atau suku bunga pasar saat distribusi laba. Dan kemudian ada perubahan komposisi sekutu. Yang pertama, sekutu baru membelikan kepemilikan sekutu yang ada. Kemudian yang kedua, sekutu baru memberikan kontribusi dalam persekutuan. Yang ketiga, investasi sekutu baru sama dengan proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan. Dan yang terakhir ada investasi sekutu baru lebih besar dari proporsi sekutu baru atas nilai buku persekutuan. Selanjutnya ada likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan mengakhiri status persekutuan secara hukum dengan membubarkan persekutuan dan secara ekonomi dengan berhentinya aktivitas persekutuan likuiditas. Persekutuan dapat terjadi karena meninggalnya salah satu seorang sekutu, penjualan bisnis persekutuan kepada entitas lain, atau mengalami kebangkrutan. Proses likuidasi sampai tahap distribusi sisa kas kepada para sekutu. Persekutuan dapat membuat skedul pembayaran kas yang membuat informasi mengenai tahap-tahap likuidasi. Yang pertama ada likuidasi dengan tidak kekurangan modal, yang dimaksud saat likuidasi persekutuan dan semua saldo modal sekutu memiliki saldo kredit, maka disebut likuidasi dengan tidak kekurangan modal. Yang kedua, ada likuidasi dengan defisit modal. Persekutuan dapat mengalami defisit modal jika mengalami kerugian berturut-turut. Pengambilan pribadi di sekutu yang selalu besar hingga kerugian telah terrealisasi dalam proses likuidasi. Yang ketiga, pembayaran atas defisit modal sekutu. Apabila salah satu saldo modal sekutu mengalami defisit atau kekurangan modal setelah likuidasi persekutuan, sekutu tersebut melakukan pembayaran kas kepada persekutuan agar saldo kekurangan modal terhapus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.